Halo Kalin. Halo, Ko. Kita tunggu Antonius sebentar ya, udah saya invite Antonius. Oke. Kalian udah makan siang kan? Udah. Udah ya? Ko udah ya. Ko Udah. udah. Kalau belum mau traktir. Boleh kawan-kawan. Ini tunggu si Antonius sebentar. Ya. Oke, bagi-bagi teman-teman yang barusan join, ini kita live bareng Kalin sama Antonius. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung tuliskan di kolom komentarnya, nanti akan kita bahas langsung. Tunggu Antonius. Oke, udah ada seorang. Bagi teman-teman, kalau misalnya mau tanya-tanya, bisa langsung tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Kita sebentar lagi baru mulai, paling 2 menit lagi baru kita mulai live-nya. Halo Antonius, udah Halo. join. Oke ya, kayaknya kita udah boleh langsung mulai aja nih. Antonius sudah di sini juga. Oke, semuanya perkenalkan sekali lagi, nama saya Kelvin, saya Education Consultant dari Small Education Center. Oke, pada sore ini kita akan live bareng dengan 2 Best Graduate Student dari NAFA. Di sini ada Best Graduate Student yang 2019, yaitu Antonius Strong. Halo Antonius. Oke, kemudian ada Best Graduate Student kita yang tahun ini 2022, ini ada Kalin. Halo Kalin. Halo. Oke, sekali lagi congratulations ya Kalin ya untuk pencapaiannya yang luar biasa. Oke. Pertama-tama mungkin saya mulai dulu dari feel-nya Kalin ya. Saat pertama kali dapat atau dengar kabar dari NAFA itu bahwa Kalin itu Best Graduate Student untuk fashion ya, betul ya Kalin ya? Diploma in Fashion Design. Ya. Diploma in Fashion Design. Nah, itu feel-nya itu gimana Kalin? Biasa aja atau wow banget? Ya, agak juga iya, happy iya, bersyukur juga iya. Kayak lulusnya di Singapura itu dapat bonus lagi, dapat di award lagi Best Graduate. Jadi ya, juga lah. Bersyukur banget. Oke. Berarti papa mama pun pasti bangga ya sama Ya, Kalin ya. happy sih. Ya. Ya ada dapat hadiah something nggak dari orang tua misalnya karena ada dapat best graduate student? Belum ya? Enggak lah, mereka udah ya, selain ke Singapura udah hadiah besar sih buat aku. Oke. Mantap. Kalau Antonius dulu masih ingat nggak? Ini kan memang udah lama ya yang title yang best graduate student ini. Itu masih ingat nggak kira-kira feel-nya itu gimana Antonius? Ya, sebenarnya tentunya terkejut bukan main ya, karena jujur dulunya pun ya bukan murid yang terlalu pandai-pandai banget, bukan murid yang terlalu wow banget gitu ya, malahan murid yang banyak sengkoneknya juga, tapi ya puji Tuhan sekolah pun ada melihat ada perkembangan, jadi dari sana mungkin mereka memberi this honor for me to be the best graduate di tahun itu, jadi sangat terima kasih kepada semua teman-teman, kepada semua guru, dan kemudian dan kemudian orang tua saya atas dukungannya lah, baru saya bisa dapat best graduate ini juga. Oke. Sebenarnya Antonius ini bagi yang belum tahu ini paling sibuk ya di NAFA ya Antonius ya. Berkontribusi sangat besar untuk NAFA nih Antonius ini. Orangnya cuma sangat humble. Padahal pinter banget ini Antonius. Oke. Kemudian untuk daily activity-nya, saya mau nanya nih, sekarang ini kegiatannya apa aja nih Antonius setelah tamat dari NAFA? Kalau dari aku, karena kan setelah 3 tahun diploma plus 1 tahun degree, jadi pernah sempat 2 tahun mendapatkan kerja di Singapura di bidang konsultan, dan setelah itu balik ke Medan, membantu bisnis keluarga, dan kemudian setting up desain agency sendiri. Jadi bakal banyak aktivitas yang akan dilakukan. Jadi balik ke Medan pun bukan berarti makin nggak ada sesuatu yang dikerjakan sih. Yang ada malah makin sibuk dari bos sendiri. Oke. Berarti Antonius tuh kemarin kok nggak salah ada itu ya, mau buat exhibition ya kemarin ya? Katanya Ya, betul. exhibition Jadi, fotografi ya. Itu di tanggal berapa? Betul.
itu akan ada di tanggal 22 Oktober sampai di tanggal 21 November. Jadi selama 1 bulan ini pameran fotografi, saya juga ada mengundang teman-teman dari sesama fotografer dari berbagai negara dan kemudian berbagai point of interest juga. Jadi dari sana tujuan kami itu untuk memperlihatkan bahwa memang fotografi itu memang ada di kalangan pemuda-pemuda dan bagaimana ini bisa dimanfaatkan lah untuk menggalangkan isu-isu yang ada di kehidupan sehari-harinya kita ini. Oke. Ini Kalin live ini. Bentar ya, saya invite dia bentar ya. Oke, berarti ini Antonius bisa dibilang jadi pionir juga ya untuk community fotografi di Medan ya, Antonius? Ya, boleh dibilang lah. Tentunya sudah banyak aktivitas yang sudah ada di dalam bidang fotografi secara bidang komersil, tapi secara bidang artistik, saya harap apa yang saya lakukan itu bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk ikut dalam momentum ini dan kemudian menggunakan fotografi sebagai medium untuk berdiskusi untuk isu-isu yang lebih penting ke depan harinya. Oke, mantap. Oke, ini kalian udah kembali sama kita. Halo. Udah masuk belum? Oke. Udah. Sorry tadi kekak. Memang udah ya. Oke. Internet Medan ya memang. Ya salah. Internet Medan. Oke, bagi teman-teman jangan lupa ya ikut exhibitionnya Antonius, itu free ya Antonius ya. Free, tinggal daftar RSVP-nya. Tuh, nah, ini kita kan live-nya kan dari Instagram sama ada live di YouTube juga. Bagi teman-teman yang kalau misalnya ada yang lihat dari YouTube, itu di samping frame-nya itu ada 2 QR code, itu ada 1 QR code untuk ikut exhibition fotografinya Antonius, dan yang satu lagi itu ada QR code kita. Nah, jadi di tanggal 5 sama tanggal 6 ini kita ada info session dan workshop dari NAFA Singapura. Untuk workshopnya sendiri itu ada topiknya itu learn how to build concept for impactful video. Nah, itu bagi teman-teman yang kalau misalnya mau join itu tinggal bayar 50.000 untuk yang workshopnya. Itu dari jam 2 sampai jam 5, itu tanggal 5 November. Kemudian untuk tanggal 6-nya kita juga ada info session dari NAFA. Itu ada terbagi 2 sesi dari jam 1.30 sampai jam 3.30. Kemudian yang sesi keduanya itu dari jam 3.30 sampai jam 3.30 sampai jam 5.30. Oke, jadi teman-teman yang dari YouTube itu tinggal scan aja QR code-nya. Oke, kita kembali back to topik. Tadi saya udah tanya ke Antonius itu untuk daily activity-nya setelah tamat dari NAFA. Itu luar biasa banget. Ini sekarang saya mau ke Kalin. Kalin, sekarang kegiatannya apa? Kesibukannya apa setelah tamat dari NAFA? Sekarang daily activity-nya cukup lagi terima order, custom made order. Oke. Internet Medan memang. Maaf ya penonton-penonton, internet Medan memang agak mengecewakan. Antonius ini kalian yang lihat atau saya nih? Oh, enggak. Sama-sama melihat screen yang sama juga. Apa pakai masalah. Oke. Oke, bentar ya teman-teman. Ini kalian lagi agak lag ini. Oke, ini saya invite kalian. Oke, teman-teman yang join live-nya, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom komentar. Sorry banget kok. Oh iya. Ini bisa. Gak apa-apa. Oke. Daily activities ya. Iya. Sekarang lagi masih planning sih. Mungkin buat kerjaan kedepannya gimana, sama sambil terima order juga custom made baju gitu. Oke, itu custom made baju memang untuk fashion show atau kayak untuk bridal yang nikah wedding? Ada itu juga, ada juga yang kayak buat memang personal gitu aja. Oh, oke, mantap. Tapi kalau misalnya buat orderan custom baju untuk kayak wedding itu bisa? Ada? Bisa. Ada. Tapi buat yang wedding belum ya. Mungkin yang pre-wed, mungkin yang evening-wed masih terima. Oke. Itu kalau murid yang dari Semawe order ada dapat diskon ya? Ada dapat special price ya kali ini? Boleh. Oke.
Oke, itu tadi saya kan bahas untuk daily activity yang setelah tamat dari NAFA. Kalau misalnya pas kuliah di NAFA itu dulu itu kesibukannya itu apa aja misalnya daily activity-nya? Misalnya dari jam kuliahnya itu hari-hari apa aja? Paginya tuh ngapain sampai sore gimana? Kira-kira pas kuliah dari activity pas kuliah. Ini aku dulu atau Ko Acung dulu? Iya, iya, boleh kalian dulu. Aku dulu ya. Mungkin sama daily activities di kuliah, mungkin yang semester akhir ya, yang semester akhir ini yang buat final year project itu mostly memang spend waktunya itu semua di kampus, karena kita buat final year kita harus buat collection 3 baju, ya 3 baju, jadi mostly waktu kita spend banyaknya di kampus, mulai biasa itu kelas itu start yang paling pagi itu jam 9 dan yang paling late itu jam 6. Jadi biasa pagi itu udah ke kampus jam 9. Kadang ada kelas, kadang enggak. Ya biasanya lanjut buat tugas saja kalau enggak ada kelas pas paginya. Terus siangnya bisa pergi beli kain, lunch bareng teman ya biasa. Terus banyak macam-macam sih, nanti perlu beli ini itu buat keperluan project. Terus biasanya juga malam itu kita ada extra time buat kita jahit. Untuk fashion sendiri itu ada dapat extra time, ada extension class gitu buat kita untuk sewing, bisa sampai jam 9 malam juga. Jadi kayak benar whole day itu di kampus buat sewing, buat jahit, buat baju semuanya, buat kerjaan tugas itu semua di kampus kebanyakan. Terus ya biasa kelas itu karena semester akhir itu kelasnya banyak bolong, jadi banyaknya free time buat bener ngerjain project. Kalau weekend kadang have fun bentar sama keluar sama teman, kadang juga bisa full day masih kerjain tugas gitu sih. Tapi untuk yang semester yang awal-awal mungkin foundation pas year 1 year 2 itu masih agak longgar lah, jadi kita masih bisa kadang ikut kegiatan luar, kegiatan sekolah, ikut activities di luar, terus masih bisa have fun lumayan banyak waktu have fun dikit di luar sama teman-teman. I think mostly daily activity-nya itu sih kalau di kampus pas semester akhir. Kebanyakan spend-nya waktunya di kampus sama bareng teman, kerjain tugas semua. Tuh. Oke. Kedengarannya fun ya memang kan? Memang so far memang hampir semuanya fun ya? Ya, fun lah. Oke, so far so good. Oke, sekarang saya mau pindah ke Antonius dulu. Antonius, daily activity saat kuliah di NAFA. Tentunya kalau konteks daily activity ku kan ya mungkin karena pre-COVID ya, jadi mungkin sedikit berbeda dengan COVID-nya kan. Tapi secara general lumayan fun, lumayan kolaboratif, dan tiap kali kalau misalnya ada tugas ya, apalagi kalau teman-teman yang satu geng itu biasa tetap kalau nggak di sekolah, nggak di kafe, atau nggak di perpustakaan ya nongkrong bareng sambil ngegosip lah ya, biasalah orang anak-anak arts gitu loh ya, kalau nggak gosip kayak ada yang kurang gitu lah. Jadi lumayan enak lah biar nggak terlalu penat sama yang namanya kuliah sama kemudian ya assignment gitu lah. Jadi sambil ngerjain assignment sambil gosip-gosip gitu sambil makan. By the way, makanan apa itu yang dekat-dekat di NAFA itu banyak banget loh. Jadi walaupun NAFA nggak ada yang namanya kantin sendiri, tapi makanan di sekitarnya itu banyak banget. Ada Thai food, makanan Korea, makanan Jepang, dan sebagainya. Dan kemudian food courtnya sendiri juga lumayan banyak variasi. Jadi nggak takut nggak dapat makanan lah. Ya, jadi secara general, selain belajar, ya nongkrong bareng teman, makan, habis itu, ya kalau mau jalan-jalan, at your own time, of course you can. It's just how you manage your time. Oke. Jadi kalau tadi kan ada bahas tentang makanan tuh. Itu kalau sekali makan itu kira-kira berapa itu? Berapa dolar tuh? Mungkin teman-teman di sini penasaran juga untuk biayanya, costing. Halo? Mungkin dari Candy dulu aja. Soalnya Candy lebih handal dan berhemat. Oke. Variasi sih. Misalnya kalau yang dari termurah mungkin kalau buat fashion kita sering ke Chinatown gitu buat beli fabric atau apa gitu. Kita bisa di Chinatown. Itu dapat sih chicken rice $3.5. 3,5. Ya, Oke. SCD. Terus kalau I see.
variasi sih dari $3,5 sampai ya sekitarannya di Nafa itu mungkin $6-9, $6 sampai $9. Ya. Ini 19 masih terjangkau lah ya. Oke, berarti itu tadi untuk makanan. Kalau untuk minum tuh kayak misalnya yang milk tea, boba, yang terkenal apa yang di Singapura kemarin? Banyak sih kalau boba gitu. Yang Banyak paling banget. favorit apa? Favoritnya Kalin? Mungkin koi sih, yang kayak masih basic banget. Koi. Sih koi sih. Kalau koi di situ sekitar berapa koi? Koi berapa ya? 3,5, 4, 5, ya 3,54 lah. Ya. Mungkin untuk yang medium cup masih 3, tapi kalau yang large sudah 4 loh. Nggak apa-apa guys, nggak usah dikonversi dari rupiah ke SGD, nggak apa-apa. Yang penting hati senang, perut senang dah. Nanti akhir bulan baru hitung-hitung ya. Oke. Itu tadi untuk yang fun-nya. Oke, jadi selama kuliah itu, kira-kira ada nggak biggest challenge selama kuliah itu? Oke, mungkin mulai dari Kalin dulu, biggest challenge. Misalnya ada dikasih proyek apa gitu. Biggest challenge-nya mungkin kalau dikasih proyek ya, mungkin awalnya itu ya gimana ya? Mungkin harus tahu sih gimana kayak cara eksekusinya. Mungkin kadang itu proyeknya belum pernah diambilkan. Jadi benar-benar ya mau observe banget sama tujuan proyeknya apa-apa. Tapi mungkin biggest challenge yang kalau di kuliah di Singapura itu dikasih proyek di kuliah itu mungkin karena jauh dari rumah aja sih. Kadang mungkin kalau dikasih proyek ya kerjain. Tapi kadang bisa sampai burn out. Itu karena itu jadi homesick, mungkin mau jadi melo gitu lah, mau pulang gitu. Kalau kerjaan lagi nah, itu mungkin the biggest challenge-nya sih. Tapi kalau dikasih proyek apa itu ya kerjain aja, tanya aja kalau memang nggak bisa gitu. Oke. Berarti itu biggest challenge-nya itu bisa dibilang kayak pas pertama-tama juga ya, pas baru dari Medan tuh pindah ke Singapura tuh. Kayak homesick-nya itu biggest challenge-nya untuk yang Kalin gitu ya, Kalin ya. Tapi untungnya sih pas sampai Singapura masih oke lah ya. Saya masih ketemu banyak teman Medan kan yang bareng-bareng dari Smartway. Jadi sampai sana juga mungkin awalnya masih have fun banget, tapi pas beneran udah mau masuk ke sekolahnya, day one-nya, mungkin kerasa, ke sekolah itu jadinya mau prepare makanan sendiri, mau prepare ini sendiri, semua itu jadi sendiri kan, aktivitas sehariannya gitu. Tapi untuk awal-awal masih di Singapura itu masih enjoy, masih ada teman-teman dari Medan, masih bareng-barengan, urus kerjaan yang mau diselesain dulu sebelum masuk sekolah gitu. Oke. Tapi harusnya kalau misalnya kuliah di Nafa kan nggak terlalu kesepian juga kan, soalnya kan banyak teman-teman yang dari, kalau nggak salah sekarang Nafa ya, kalau nggak salah ada ya itu teman-teman yang Indonesia Club itu dia jadi sering buat kegiatan juga kan, kalau nggak salah, betul ya? Iya, kita juga ada bonding time bareng sama ya teman-teman dari Laskar juga. Ya, jadi yang itu sebenarnya aku mau tambah juga. Jadi Laskar itu adalah asosiasi mahasiswa itu di Nafa. Jadi di sana pun banyak aktivitas dan kemudian mereka ada kayak aktiviti setahun sekali itu ada kayak bonding dengan freshie yang baru datang dan kemudian senior dan juga mereka akhir-akhir ini juga ada kayak exhibition yang diputuskan untuk murid-murid Nafa. Jadi dari sana itu kayak bisa pamer ke orang gitu loh, kayak sebagai mahasiswa Nafa yang dari Indo pun kita bisa kayak melakukan sesuatu untuk dikasih ke orang-orang yang untuk dilihat gitu loh. Dan juga itu pernah didatangi oleh dubesnya KBRI dan kemudian juga Presiden Nafa. So, well, it's quite a big thing to be very honest. Dan ya sebagai salah satu ex-komite dari Laskar ya lumayan bangga lah kemudian Laskar itu bisa sampai sebesar ini sekarang. Oke, mantap. Oke, kalau dari Antonius, itu pas kuliah tuh biggest challenge-nya tuh apa? Antonius, biggest challenge-nya?
Ya, kalau mungkin similar as what Kelly said ya. Maksudnya, oke, mungkin sedikit perlawanan juga karena mungkin menurut aku, ya, sorry mom, but gua bukan tipikal orang yang terlalu miss family juga ya. But it's more like I wish I had someone to look up to and to also kayak biar istilahnya kayak kedepannya mau gimana kayak tracknya dari year 1, year 2, year 3 itu kayak lebih terencana itu justru menurut aku kayak nggak ada. I kind of had to settle things on my own. Karena jujur hari itu ada kayak acara bonding day dari Laskar, gue juga nggak hadir di saat karena gue ada urusan. So that's the part where I wish I had a support system untuk kayak istilahnya guide me along throughout my entire journey in NAFA, which I kind of compensate that by being apa aslinya istilahnya kayak instead of expecting someone to guide me, gue belajar dari awal dan kemudian dari pengalaman itu yang dimana gue bisa relay kembali ke junior untuk agar istilahnya mereka punya journey di Singapura itu lebih smooth lah in terms of getting food and how to sort of handle the homesick journey. Oke. Mantap. Oke, nah bagi teman-teman kalau misalnya yang barusan dari Medan itu pindah ke Singapura tuh nggak usah takut homesick karena kita pun banyak juga student dari Medan, jadi kamu pun nggak bakalan ngerasa kesepian juga lah, hampir sama di Medan juga, jadi banyak teman-teman juga dari Medan. Oke, sekarang saya mau bahas ke yang masalah yang bentar ya, kita itu dulu sapa teman-teman kita dulu. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol belum sapa nih. Banyak teman-teman yang baru join. Oke, halo Vincent, halo Cintaki, halo Cintiko. Nah, bagi teman-teman yang kalau misalnya ada pertanyaan itu mau langsung tanya, bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti akan saya tanyakan kepada dua best graduate student kita ini. Oke, kita balik ke topiknya lagi. Oke, selama kuliah itu kalian itu ada ikut competition nggak? Atau kayak exhibition apa gitu? Kalau competition, kebetulan pas year 1 ke year 2 itu pas pandemi ya. Jadi kebanyakan nggak ada banyak competition sih setahu aku. Cuman ada pas itu ikut competition itu desain masker kali. Terus kalau itu udah nggak pernah ikut competition lagi sih. Lalu kalau exhibition yang terakhir itu buat final year project, collection baju kita itu di exhibit buat NAFA Open House, sama project-project sebelumnya untuk yang di year 1, year 2 juga ada sih di exhibition, kayak hasil project kita yang terakhir itu. Oke. Itu kalau misalnya ikut yang competition atau exhibition gitu, itu semuanya mau daftar lagi atau free atau gimana? Kalau misalnya exhibition. Kalau exhibition yang dari sekolah itu berdasarkan pilihan dari sekolah ya, dari pihak sekolah. Mereka ngepilih hasil-hasil karya student semua sih, yang untuk di exhibit gitu. Dan mungkin kalau ada beberapa yang aku tahu exhibition itu ada yang dari NAFA sendiri mereka arrange tempat gitu buat student put their own project gitu, harusnya free ya, Anton. Kalau yang untuk exhibition. Oke, kalau untuk Antonius itu pas kuliah kemarin itu ada ikut kayak competition nggak? Kayak apa gitu, lomba-lomba gitu ada nggak? Oke, sebenarnya competition itu tergantung banyak faktor ya. Itu ada yang direkomendasikan oleh guru, ada yang kamu tarik sendiri, dan kemudian dari sekolah pun ada buat yang istilahnya kayak competition yang khusus untuk NAFA sendiri, itu banyak jujur. Jadi dari sana pun sebenarnya aku dulu pernah ikut yang dari Singapore Management University itu untuk buat film selama 48 jam dan puji Tuhan dapat first prize, dan itu ada kesempatan kolaborasi dengan teman-teman dari SMU juga. Jadi sejujurnya sih peluang untuk competition, peluang untuk showcase itu ada, harus lebih giat untuk melakukan research dan kemudian manage your time juga lah. Jangan gara-gara competition malahan studi terbengkalai, kan sayang juga ya. Tentunya harus ada balance. Tapi all in all, sekolah itu sangat suportif untuk merekomendasikan murid-murid untuk ikut kompetisi, ikut showcase, yang dimana sebagai murid internasional, the more that we join this kind of things, the more that we kind of get more jobs in the future. Yang dimana gue itu sangat encourage banget teman-teman buat ikutlah kalau misalnya ada kesempatan dan kemudian ada waktunya juga. Agree. Mungkin kalau boleh tambah juga dari NAFA sendiri juga
sering sih send email ke studentnya, oh ini ada competition ini, ada acara ini gitu, buat student-studentnya buat join. Oke. Berarti itu studinya pun harus kayak aktif juga ya, walaupun banyak dapat kayak info-info, dia pun harus tetap daftar juga kan, gitu ya. Oke, ini ada dua pertanyaan ini dari Faiz SF. Faiz, Oke, jadi ini Faiz ini ada tanya untuk tips biar dapat best graduate Kak, hehe. Ini nanti kayaknya kita bahas di akhir aja ya. Ini kayaknya mantap banget untuk pertanyaannya. Ini di bawah dia ada tanya lagi. Mau tanya, kemarin pas masuk fashion udah bisa jahit gitu. Soalnya saya agak struggle di jahit. Mungkin bisa dibantu Kalin. Okay. Hi, thank you for the question. Untuk awal masuk ke NAFA, kebetulan iya, aku udah bisa jahit. Soalnya sebelumnya ada take short course gitu pas di Medan. Tapi I think gak usah takut, karena NAFA itu beneran guide kita banget dari dasar banget. Even though aku yang kayak udah pernah jahit gitu juga masih belajar banget sih dari foundation mereka, kayak oh ternyata ini banyak yang tekniknya yang berbeda gitu. Terus ya untuk di year 1 itu masih diajarin kok first step-nya itu oh jahit ini dulu, ada jahit pinggir, jahit lurus, pokoknya semua di guide through, kayak mesinnya apanya semua benar-benar di guide. Dan banyak sharing dari teman-teman yang sebelumnya mereka juga gak ada basic jahit dulu atau basic pattern juga, mereka bisa kok, kayak karya-karya mereka juga semua bagus semua sih. Jadi kayak mereka NAFA itu bener guide kita sih dari awal-awal gitu. Jadi gak usah takut sih kalau soal jahit itu. Yang penting kayak kamu ya mau apa pasti bisa. Mau belajar pasti bisa. Oke. Mantap. Oke, harusnya udah terjawab ya, Pai. Oke, nah bagi teman-teman yang kalau misalnya untuk yang tertarik di bidang fashion, mau belajar mengenai fashion, itu kita bisa cek di YouTube kita juga. Kita ada video dari salah satu graduate student dari NAFA juga, itu Sylvia So, itu ada buat basic video untuk tutorialnya, kayak misalnya gambar alat anatomi, kemudian untuk basic pattern itu ada di YouTube kita, bisa langsung cek juga di YouTube kita. Oke, lanjut. Kira-kira dulu pas kuliah itu, atau misalnya selama ini untuk Kalin, itu pencapaian terbesarnya waktu kuliah di NAFA itu apa gitu? Pencapaian terbesar selain dari yang tadi best graduate gitu. Misalnya pernah dapat apa gitu? Ya, pencapaian terbesar. Mungkin karena NAFA itu sering banget kan yang seperti ko Anton bilang, kayak mereka banyak kasih support kita dengan aktivitas di luar itu. Salah satunya ada beberapa project yang dari NAFA sendiri juga kasih. Dulu itu sempat collaborate sama namanya Marina Bay Sands Countdown, di mana aku sama one of my friends, kita buat ilustrasi. Itu ilustrasi buat di Singapura untuk tahun 2020 ke 2021. Ya, I think 2020 ke 2021. Jadi ilustrasi aku sama temen aku diprojectin ke gedung Art Science Museum. Terus mungkin kalau ngomong soal Art Science Museum juga, salah satu pencapaian terbesar yaitu pernah dapat experience, dikasih kesempatan untuk jadi dresser buat LV di runway show mereka di Spring Summer 2021. Itu juga I think one of my biggest achievement sih, kayak bisa rasain experience yang mungkin nggak bakal dapat lagi di mana-mana lagi. Betul. Ya, terus Nggak semuanya bisa kayak gitu ya. Terus mungkin kalau yang dari NAFA juga salah satu project yang aku ikut itu sama Singapore Post. Kita itu buat recycle dari uniform postman-nya Singapore Post. Kita buat aku ngedesain sama nge-prototype itu produknya semua untuk mereka raise fund buat satu community di Singapura itu. Itu yang dari newspaper gitu ya, aku mau tambah juga apa yang Kalin dan tim lakukan itu sampai masuk ke Straits Times. So it was that big.
Thank you. Oh ya, ada Winona di sini. Halo Winona. Oh ya? Beijing, Cici, Koko. Iya. Hai Oh, Win. halo. Gimana? Oke, ini ada Tadi pertanyaan lagi ya kok. ya ya, boleh dibahas. Bentar ya, pertanyaannya ini tadi dari Betani, katanya, Kak, untuk bisa ikut lomba itu apakah harus dipilih dosen atau terbuka untuk semua murid? Mungkin dari Kelvin dulu atau dari aku? Hmm, Eh, kalau kalau yang competition biasa nafasan itu buat semua student sih. Ya, untuk semua student, bukan cuma dipilih aja. Tapi mungkin ada beberapa project yang mungkin dipilih sama dosen. Mungkin itu karena terbatas ya, atau nggak dibuka untuk umum. Gitu. Oke. Cuman oke. mostly kompetisi yang dikasih itu desain semua sih ke student. Jadi studentnya sendiri yang pilih yang mau ambil lomba itu atau enggak. Oke. Antonius ada yang mau ditambahkan? Antonius? Sebenarnya aku mau tambahkan di bagian yang dimana sebenarnya yang dikatakan Kenny itu betul, majority of the competition itu sebenarnya kalau yang di dalam portal NAPA itu biasanya di-blast untuk semua murid. Tapi tentunya to be fair, ada beberapa kayak peluang volunteering ataupun bahkan competition atau bahkan industry project yang dimana ada guru yang memang punya eksklusif akses yang langsung diberikan kepada murid-murid yang dari guru tersebut sudah familiar cara kerjanya dan juga dari hasil karyanya juga. Jadi secara tidak langsung tentunya the more that you know your lecturer, the more that you can create good works, secara nggak langsung itu juga akan memberikan kesan yang bagus untuk guru kalian maupun industry partner yang kedepannya mereka bisa memberikan kesempatan gitulah yang mungkin maaf kakak tidak bisa diakses oleh semua orang, which is an unfair advantage. It is an advantage. Oke, berarti tips dari Antonius harus dekat sama guru juga ya, sama lecturer Harus juga ya. memberikan hasil yang bagus lah, harus memberikan hasil yang bagus dan juga harus memberikan indikasi bahwa kamu itu memang orang yang bisa diajak bekerja sama gitu loh. Jadi bukan hanya orang yang bisa mengerjakan sesuatu, tapi kalau ujung-ujungnya kayak nggak bisa diajak kerjasama kan kayak percuma juga ya, mana orang yang mau offer project gitu juga. Agree, setuju. Itu penting banget sih. Oke, ini kayaknya kalian disconnect lagi nih, bentar ya Antonius ya, saya invite dia bentar. Oke, bagi teman-teman yang punya pertanyaan lagi boleh langsung drop ke kolom komentar, akan kita bahas langsung di sini. Nah ini tadi Fai ada tanya lagi, tips bagi waktu pas ngerjain tugas tapi masih ikut lomba gitu. Nah, Antonius mungkin bisa dibantu jawab dulu. Oke, boleh. Kita nunggu kalian. Boleh. Sejujurnya sih, oke, disclaimer. Walaupun aku bilang aku ikut kompetisi ini itu bukan berarti I'm crazy over competitions. Don't get me wrong. Tetap ada balance di antara ngerjain tugas, keluar sama teman, dan juga ikut competition. Nah, which you need to find the balance in between. Kayak, no worries. Ya, intinya harus tahu lah kira-kira bandwidth kamu untuk bisa menerima project, untuk bisa keluar, untuk bisa kayak menerima competition. Memang ada competition yang istilahnya dia bilang deadline-nya harus seberapa, harus submit by kapan, harus gimana gitu. Jadi persyaratannya, jadi you play along with that, you know when is the deadline for the submission, dan kamu coba ngelihat apakah dengan workload yang aku udah ada ini kayak with my assignment, with my quality time, can I still accommodate another competition for me? If yes, then go for it. Which is, menurut aku kadang ada momen di mana I need to join competition, but at the same time clashes with my time. So, it's either competition or either quality time. Which, kadang aku memilih competition, ada yang memilih quality time juga. So, it's kind of depends on your priority. Tapi kemudian juga I need to add on that there are opportunities yang dimana itu tidak perlu atau banyak untuk preparation. Jadi misalnya aku mau tambahin case yang dimana Kelvin kayak ada ikut Marina Countdown itu, walaupun dia tahu ada deadline-nya, as long as she can manage her time and get her things done, very enough. Dan lagi pula kan itu sebuah exposure yang bagus ya untuk mendapatkan peluang ke depannya juga.
So it's a matter of priority, and boleh dibilang ya personally aku percaya kalau the more competition that you join, the more experience you have in industry. So ya you join more competition, but at the same time ya balance waktunya juga lah dengan kegiatan sekolah maupun kegiatan keluarga juga. Ya masing-masing orang itu journey-nya berbeda, tapi it's up to you to find your own perfect way of nailing things. Agree. Ada yang mau ditambahkan dari Kalin? Sorry, aku tadi keputus. Jadi pertanyaan gimana? Oke. Tadi untuk pertanyaannya itu tadi dia membahas kalau misalnya gimana caranya untuk bagi waktu pas ngerjain tugas tapi masih ikut lomba gitu. Sorry kok keputus suaranya. Oh, keputus lagi. Jadi gimana caranya kita membagi waktu saat kita ikut lomba gitu. Jadi biar misalnya cara balancingnya gitu, balancing pas kuliah sama pas competition gitu. Mungkin sama sih sama Ko Anton, tapi mungkin untuk aku kebanyakan kalau mau ikut yang competition atau project-project di luar itu kebanyakan aku milihnya pas holiday, pas nggak pas waktu kuliah gitu. Karena sometimes I know kayak aku nggak bisa manage waktu banget yang kayak time manage-nya. Kadang bisa cukup banyak tugas kan, jadi gak kekejar. Jadi benar-benar ya benar sih kata Anton, harus benar tahu priority kamu maunya competition atau gimana. Terus ya harus balance out sama kuliah kamu juga gitu. Oke, berarti tips juga dari Kalin ya. Kalau misalnya mau lebih aman mungkin bisa ambilnya itu di masa-masa liburan ya kan? Pas-pas liburan, pas term break gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Charin. Kalau Inggris di NAFA harus jago banget ya Kak? Harus jago ya bahasa Inggrisnya pas mau kuliah di NAFA gitu. Mungkin dari Kalin dulu. Kalin mungkin. Enggak sih. Untuk aku yang awal-awal edukasi aku juga Inggrisku gak yang bagus-bagus banget. Kayak conversation-nya juga gak bagus banget. Sampai sana itu lecture, ketemu teman, semua itu gampang sih udah gitu. Terus bukan Inggrisnya yang sampai susah banget juga sih. Ya. I think semakin lama berbaur di environment sana itu makin pelan-pelan Inggrisnya bisa bagus sih sendiri. Seiring berjalannya waktu ya gitu ya. Oke. Dari Antonius dulu pas masuk NAFA Inggrisnya udah jago atau masih biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja. Seperti dalam bahasa Hokkien kaucek lah. Ya secukupnya lah. Ya, I mean, ya kalau seiring di Singapura, you realize that ya mau nggak mau tetap harus pakai bahasa Inggris. Jadi kayak pasti ya secara tidak langsung didorong untuk di environment dan di momen yang itu. Jadi secara langsung pun akan terdorong. Kalau misalnya dari SD sampai SMA kalau belajar Inggris sama 12 tahun, aku rasa sih udah cukup lah, udah cukup bekal istilahnya untuk hidup di Singapura, untuk berbicara, dan apalagi kalau orang-orang Medan ya, ini orang-orang Medan apalagi kalau yang bisa bahasa Hokkien ya, there's this very unique term Singlish yang dimana kalau pengalaman sendiri sesama orang Medan, nggak usah takut nggak bisa hidup di Singapura karena cara mereka berbicara dan kemudian cara bertutur kata, asalkan bisa udah kayak Inggrisnya bisa bicara yes, no, thank you gitu, sudah bisa hidup. Fun fact, my mom who sucks at her English is still able to navigate her way with her limited English. So that goes to show how good the survival is in terms of being in Singapore. Dan orang Singapura generally pun lumayan oke juga lah kalau mau diminta bantuan. So yeah, that's one of the reason why I chose Singapore as my place of study. Oke, mantap. Selain bahasa Inggris sebenarnya kan kalau di environment kan ada pakai bahasa Mandarin juga ya? Ada. Kalau misalnya kayak jadi mungkin kalau misalnya dia jago bahasa Mandarin tapi nggak terlalu jago bahasa Inggris, harusnya no problem juga gitu, bisa pakai bahasa Mandarin juga. Sejujurnya kalau I would like to add on, kalau udah bisa bahasa Indonesia, kalau udah nggak bisa itu dipertanyakan lah ya, karena di Singapura itu kan mereka kan ada pakai bahasa Melayu lah ya, kita kan pakai bahasa Indonesia, ya sama-sama gitu lah, bicara-bicara udah bisa, bahasa Inggris itu udah harus pasti. Kalau itu ini dua udah oke, udah mantap. Kalau bisa bahasa Mandarin, gas. Aman sentosa. Oke, mantap.
Oke, ini kebetulan nih, Carin ada tanya untuk beasiswa. Kalau untuk beasiswa diploma selain tuition grant ada yang lain nggak Kak? Ini nanya ke Kalin ini, lain nggak Kak? Um, Selain tuition grant, iya ada. Soalnya selama sama sama semester per tahun itu Nafa selalu ada kok open pendaftaran apply scholarship buat studentnya apply scholarship. Banyak pilihan banget sih. Dari Nafa scholarship, dari mungkin kok Anton lebih tahu banyak ya yang scholarshipnya apa aja. Mungkin banyak cuman ya aku sendiri ada sih apply scholarshipnya bukan untuk tuition grant juga pas di Nafa. Baru ada trading scholarship juga banyak sih pas di Nafa sendiri bisa di apply scholarshipnya di sana. Ya mungkin sekedar add-on dari yang Kelly berarti katakan. Kalau untuk yang NTDP itu ada nggak ya? Kalau misalnya NTDP kayak Nafa Talent diploma program itu kok nggak salah dulu kalian ada dapat ya? Oh ya, itu NTDP program itu. Sorry, aku kayaknya agak lag ya saya. Ya. Oke, dengar nggak tadi pertanyaan saya apa? Dengar. Mungkin tadi sebelumnya kok Anton mau tambahin untuk yang scholarshipnya. Aman-aman. Oke. Untuk yang NTDP program itu dari Nafa sendiri. Itu lebih ke program dari Nafa untuk student-student yang dipilih. Untuk beberapa student yang dipilih, kriterianya aku kurang tahu ya, yang gimana kayak spesifik mereka pilihnya gitu gimana. Cuman yang untuk NTDP itu sendiri itu adalah program yang diberikan ke Nafa di mana student diberikan amount of kita kayak dikasih amount of budget gitulah, kayak untuk kita nambahin wawasan kita seperti ikut workshop, ikut kompetisi, nambahin skill gitu. Terus kita juga di samping itu kita juga di provide mentor dari Nafa sendiri. Jadi ada mentornya itu juga bisa guru kita yang ngajar kita, atau bisa yang memang di departemen itu di passion itu sendiri gurunya itu bisa jadi mentor kita. Jadi mereka itu bisa guide through kita sama proses pembelajaran kita gitu. Misalnya lebih ke guide through kita lebih dalam tentang pembelajaran di Nafa itu sama di Nafa gitu. Kalau untuk NTDP itu sendiri. Oke, berarti untuk NTDP itu dia tadi apply-nya itu di bulan yang sama atau beda? NTDP untuk apply-nya kalau kebetulan ya NTDP kebetulan nggak apply. Itu memang dari Nafanya, dari pihak Nafa sendiri yang ya yang memilih studentnya gitu ya? Ya, memilih student yang berprestasi. Ya, tapi untuk yang studentnya itu juga di melalui stage interview juga gitu sebelum benar dimasukin ke dalam programnya. Kita juga lewatin interview gitu. Oke. Kemudian untuk yang Antonius itu dulu ada dapat subsidi ya, kalau nggak salah ya. Antonius ada dapat tuition grant sama scholarship ya Antonius dulu pas selama kuliah. Tuition grant aja. Oke. Berarti kalau untuk tuition grant-nya itu ada ikatan kerja biasanya kan, ada work bond-nya itu kan. Ya, nah betul. Itu dulu pas untuk mau ikatan kerja itu pas mau kerjanya itu susah nggak cari kerjanya? Tentunya sebagai generasi yang pas kena zaman COVID ya, tentunya lowongan kerja itu sangat terbatas. Memang lowongan kerja ada, tapi tentunya kalau maaf cakap itu lebih diprioritaskan ke orang Singapura. It has been that itu dari satu kesempatan menjadi satu justification lah untuk employer kenapa mereka harus hire kita sebagai foreigner. Dan kemudian as long as you do well or you can do better in school, itu pun secara langsung pun udah bisa menjadi suatu peluang untuk bisa mendapatkan kerja dan peluang di Singapura juga lah. So to answer your question, mencari kerja itu selalu sebuah tantangan, mau dimanapun, mau di Indo maupun di Singapura, mau di US.
semuanya pasti terbatas karena you are literally competing with everyone in the world. But as long as you do well, as long as you show potential, I think people will notice you. Oke, oke. Halo cek cek cek, ini dengar suara saya nggak? Ini kayaknya agak ngelain. Dengar ya? Oke ya. Oke, Medan pendatang. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Pai. Ini itu apply-nya biasa bulan berapa kak? Itu kayaknya tadi pas bahas yang beasiswa kayaknya ya. Untuk beasiswa itu biasanya kita apply-nya untuk yang diploma itu di bulan 3 biasanya dari bulan 3 tanggal 1 sampai tanggal 31 biasanya. Oke, kemudian yang scholarship. Oke, yang part time nih. Nah, kita bahas mengenai part time dulu sedikit. Nah, selama kuliah di NAFA itu, Kalin sama Antonius tuh ada kerja part time nggak? Memang kalau di NAFA itu kan di kerja part time selama kuliah. Nah, mungkin kita dari Antonius dulu mungkin boleh. Oke. Experience part time. Oke, tentu gimana ya? Tentunya being the very enthusiastic first year, tentunya ada sense of urgency untuk kayak deliver well. Jadi dari year 1 aja udah kayak mulai cari part time lah, bahkan saat bersekolah. Jadi sebenarnya part time itu di NAFA sebenarnya ada disediakan part time job juga, dan di luar kayak retail maupun di restoran atau bahkan di kayak banquet gitu juga banyak lah. It's kind of popular in university student, so you can go for it untuk kayak nambah uang saku dan kemudian dapat pengalaman juga lah. Jadi in my case, I joined a lot of part-time jobs dari NAFA karena kan masing-masing department kan butuh orang juga ya. So I remember that in my first year I joined 7 departments all at once. Jadi bahkan school of music, bahkan sebagai orang yang buta musik ya. Sorry ya, disconnect tiba-tiba tadi. Oke, tadi udah sampai mana ya? Ya, tadi aku sama kalian sudah sempat kayak bertukar pikiran lah soal sini part time. Jadi tadi kalian sudah sempat sharing dari year 1 saat liburan dia juga sempat cari peluang untuk freelance dan peluang part time. Oke. Nah, mungkin teman-teman tuh pasti penasaran juga ya teman-teman di sini tuh kalau misalnya pas kerja part time itu kira-kira tuh bisa per hour-nya itu berapa salary-nya? Kalau misalnya boleh di-share ya kalau misalnya nggak keberatan. Mungkin dari Antonius dulu. Mungkin. Kalau dulu sih 1 hour rata-rata sih 7.5 per hour ya, which is that was in 2016 2017. Tapi sekarang due to inflation, yes, thanks. Ya, basically, ya, what I heard of is that ya part time itu biasa at least $9 per hour. Tentunya kalau di industri yang lain, misalnya di retail atau bahkan di banquet, di F&B itu harganya bisa lebih tinggi lagi. So, well, ya it's good to get some pocket money lah. Dan belum lagi kalau misalnya teman-teman yang bisa ngajar musik, tingginya itu bombastis. Oke, kalau dari pengalaman Kalin tuh berapa kira-kira pengetahuan Kalin? Di fashion retail itu part time ya, 1 hour. Weekdays-nya itu kalau nggak salah 7 per jam. Tapi kalau untuk weekend itu bisa 8.5. Kalau weekend sama weekday sama weekend beda sih rate salary-nya per hour. Saya weekend kan lebih banyak orang gitu mungkin. Oh, oke. Oke, untuk yang part time tadi udah sempat bahas belum kalau misalnya yang part time itu susah nggak pas pertama kali mau masuk part time itu, mau cari part time gitu. Tadi pas saya disconnect belum bahas itu ya tadi ya? Tadi kebetulan kok Anton udah sempat bahas sih. Udah sempat tanya juga ya? Ya, nanya orang, search internet juga banyak kok. Dan kemudian untuk senior kadang senior itu orang-orang yang memang sudah pernah part time gitu juga. Jadi dari mereka boleh nanya, ada dapat peluang part time nggak atau ini itu. More often than not, they will still need a lot more part timers to join them. So, jadi kayak teman-teman yang udah pernah ikut part time pasti menggiring-giring teman-teman yang ingin punya part time juga. So ya on the bright side punya teman-teman yang ikut kerja bareng juga lah. So
ya make the work more bearable in that manner. Oke, jadi teman-teman itu nanti pas kuliah di NAFA itu harus bersosialisasi, harus kenalan sama teman-teman yang lain juga, harus kenalan sama senior juga. Jangan antisosial ya teman-teman ya. Ya jangan ansosat, betul, setuju. Oke, next. Iya. Tuh. Oke, next. Saya mau tanya mengenai yang pas kuliah di NAFA itu belajar apa aja sih? Ini pasti banyak nih yang penasaran. Dari Kalin dulu, itu dulu pas kuliah jurusan fashion, diploma in fashion di NAFA, itu belajar apa aja? Mungkin kalau dari foundation itu, kalau kita year 1, year 2, year 3 kan. Di year 1 di sem 1 itu masih foundation. Itu masih sama sih untuk semua department. Kita di guide untuk gambar, untuk tahu belajar warna, semua kita pelajarin bareng sama-sama department lain. Tapi kalau udah masuk ke sem 1 year 1 itu, sem 2 year 1 itu kita udah banyak sih, mulai dari draping, fashion illustration, sewing. Terus untuk yang fashion design di NAFA itu sendiri itu cukup interesting, dimana kita kayak diajarin untuk create desain baju pakai metode yang dari lecture sendiri, yang fun juga cara ngedesainnya. Jadi bisa banyak banget inspirasi sih kalau yang di pelajaran fashion design-nya itu. Terus kita juga belajar textile. Terus apa lagi ya? Fashion styling. Oh ya, terus untuk pelajaran-pelajaran di NAFA itu ada yang core, ada yang sama, ada yang kita bisa pilih gitu untuk pelajarannya. Iya, elektifnya. Jadi itu bisa sesuai sama interest kita sih ke pelajarannya itu. Kita bisa tambah modul sesuai keinginan kita. Oh, pengennya belajar lebih dalam di sini gitu. Terus di NAFA itu kita juga belajar digital fashion. Jadi kita ngedesain baju itu 3D di komputer gitu. Cara bikin polanya di komputer, ngejahit bajunya itu semua sistem di komputer sih, virtually gitu. Digital fashion. Itu termasuk elektif kalau nggak salah. Oke, keren. Nah, bagi teman-teman kalau misalnya mau tahu lebih banyak tentang jurusan fashion di NAFA, nanti mungkin boleh langsung DM ke Kalin ya, Instagram Kalin ya. Boleh. Oke, Kalin N-nya 4 ya? N-nya 3. N-nya 3, Kalin N-nya 3. Oke. Kemudian untuk yang graphic communication, tuh Antonius mungkin bisa di-share dulu pas kuliah ada belajar apa-apa aja, modul-modulnya gitu. Oke, boleh. Tentunya year 1 semester 1 itu semuanya sama ya, untuk yang School of Art and Design. Jadi, apakah kamu itu dari Fine Art, apakah kamu dari Fashion, Design and Media, ataupun 3D Design yang di termasuk interior, itu kita bakal belajar semuanya sama. Jadi, ada belajar gimana gambar dengan 2 dimensi, 3 dimensi, gambar arsiran, hitam putih, dan kemudian belajar hal-hal lebih teori lah. So, dan kemudian di NAFA itu bukan cuma diajar menjadi seniman atau menjadi desainer, tapi mereka juga ada beberapa modul yang mengcover tentang skill set tentang pekerjaan, career skills. Jadi untuk persiapan portfolio, persiapan CV, persiapan bagaimana caranya meng-engage industry player gitu juga. Jadi dari sana itu memang terlatih bukan cuma sebagai desainer, tapi juga menjadi gimana berkomunikasi lah dengan orang-orang yang secara profesional. Dan tentunya yang tak kalah menarik itu di NAFA ya, itu menjelang year 1 semester 2 itu akan ada yang namanya academic care mentor. Nah, fungsi dari academic care mentor ini adalah masing-masing murid akan mendapatkan mentor dari jurusannya, yang dimana mentor ini yang akan meng-guide murid-murid untuk mengetahui minat bakatnya di mana, yang kemudian competitions, part-time, and even internship itu bakal bisa mendapat rekomendasi dari academic care mentor ini. Jadi di year 3 itu akan ada satu semester di mana murid-murid akan diutus untuk bekerja di satu perusahaan dalam bidang program magang. Nah, jadi academic care mentor ini akan menanyakan kepada murid, kamu itu tertariknya di bidang apa sih? Kompetisi apa yang kamu tertarik? Dan kemudian kira-kira skill kayak apa yang ingin kamu pelajari lanjut?
Dari sana baru mereka bisa pikirkan, oke, kayaknya kamu cocok sama company ini deh. Mereka ini perlu yang ini, kamu bisa belajar ini. Kamu mau nggak? Ya udah mau, yowes. Ya, so it is very holistic lah, the education system, dan juga very industry based juga. So that is something that I am grateful of joining. Of course, that is something that happens after after my time. Sebenarnya di tahun ajaran setelah aku baru internship itu diwajibkan. Jadi ya, you guys are in a very lucky period lah. Karena setelah lulus itu sudah ada pengalaman internship loh. Sedangkan zamannya gua itu harus susah payah mencari internship dan harus menggali lubang sendiri. So it's really, the school has really literally helped a lot. In all honesty. Iya. Oh ya, sempat lupa Wow. mention sih. Ya, kita juga dikasih internship dari pihak sekolah sendiri. Mereka udah assign kita di company-company juga untuk internship, ya, untuk 1 semester. Oke, berarti itu untuk intensifnya itu bisa pilih juga, misalnya kita mau di perusahaan apa gitu, apa udah otomatis saja gitu, Bisa Untuk- diajukan. diasainkan. Bisa, ya, bisa bisa diajukan. mengajukan. Tapi ya untuk fashion sendiri bisa mengajukan company. Terus tapi dari fashion ini kebanyakan udah di-assign sih. Oke. Langsung di-assign dari diri. Itu pas intensif ada dapat salary-nya nggak di pay internship atau internship doang? Pay. Dapat salary juga. Dapat. Oke, itu berapa tuh? Sama kayak yang tadi sekitar part time atau beda? Enggak, Itu beda tergantung masing-masing company Tergantung. banget sih. Tapi at least 3 digit ada. 3 digit udah pasti ada. Tapi sih. seberapa banyak itu tergantung banget dengan job scope yang dikerjakan sih. Bahkan kalau ada yang lagi 4 digit pun bisa juga. Jadi tergantung Wow. seberapa besar company-nya dan kemudian seberapa besar job scope yang dikerjakan. Oke, Tapi oke. dari pihak sendiri udah taruh minimal sih untuk amount yang kalau untuk internship gitu. Jadi memang tergantung ke pihak company-nya sendiri lagi untuk amount yang Oh, dikasih. I see. I see. Oke, ini ada pertanyaan dari Carin. Ini tadi Carin tanya, Kak, tadi kan dibilang kalau apply beasiswanya itu bulan 3, itu pas udah belajar di uni atau sebelum kuliah ke uni, Kak? Nah, jadi untuk yang, mungkin ini saya bisa bantu jawab, untuk yang beasiswa ini, kalau misalnya kita sebelum berangkat ke NAFA itu kita udah apply gitu. Kita berangkat di NAFA itu kita di bulan pertengahan Juli biasanya, tapi nanti untuk mulai orientasinya itu biasanya di akhir Juli atau awal Agustus. Nah, untuk beasiswa ini dia itu sifatnya itu per tahun. Jadi kalau misalnya tahun pertama udah dapat, tahun kedua mau apply lagi gitu. Dan biasanya periodenya tetap sama di bulan Maret biasanya. Tapi untuk yang bachelor, program bachelor biasanya itu deadline-nya lebih panjang gitu. Semoga menjawab pertanyaannya, Carin. Oke. Kemudian tadi yang pelajaran udah, yang mata kuliah oke. Nah, sekarang kita bahas tentang dosen. Nah, kira-kira kalian punya nggak dosen favorit di NAFA? Dari Kalim dulu mungkin. Dosen favorit selama kuliah. Yang favorit mungkin one of it itu Marily. Salah satu dosen di kampus juga, dan dia juga mentor aku di NTDP. So ya, Marily is one of my favorite lecturers di NAFA. Why? Why? Kenapa? Baik gitu, iya. Baik banget, inspiring banget. Dia kasih insight-nya itu kayak beneran bagus banget buat aku. Juga bener positif banget guru dosennya. Bener-bener guide through semuanya. Kalau di chat pas malam pun kayak tetap balas gitu loh. Kayak Oke. kayak bener-bener share knowledge dia, share experience-nya itu kayak benar-benar di-share semua gitu. Terus dia juga ke student lainnya, dia tahu kayak student ini, oh kelebihannya ini, kekurangannya ini. Jadi dia benar kayak listen to studentnya dan tahu kelebihan dan kekurangan studentnya itu sendiri, dan di mana dia push studentnya itu benar-benar buat dapat hasil yang bagus gitu. Itu Wow. sih reasonnya. Jarang banget ada lecture seperti itu ya. Ya, dia baik sih, baik banget. Oke. Nah, kalau Antonius, dosen favoritnya pas kuliah dulu siapa?
Eh, Kalau aku sih jujur susah ya kalau di pick satu ya, karena jujur banyak, to be very fair, karena sebagai murid yang memang sudah melalu lalang ke banyak jurusan yang berbeda, bahkan ke musik, bahkan ke dance juga, jadi kayak susah lah sebenarnya, bukan hanya academic staff, bahkan technical staff, administrative team yang sudah sangat mendukung perjalananku saat di NAFA. Tapi kalau mau disuruh pilih satu, oke, mungkin aku bisa meng-highlight satu senior lecturer NAFA, namanya James Sin. Jadi kenapa saya pilih dia? Tentunya ya what he does is, boleh dibilang personal juga ke akunya sendiri, karena mungkin James adalah lecturer yang aku kenal dari sejak year 1 semester 1, so he's been there since my start of my studies. Dan mungkin ada yang istilahnya namanya jodoh juga lah, bisa ketemu dengan beliau. Habis itu beliau juga yang benar-benar spend time, perhatian banget ke murid, yang gimana hari dulu pun I was in a unstable period lah, jadi kayak benar-benar a lot of things that I failed, that I messed up, dan beliau itu yang benar-benar kayak go out of the way to kind of talk to me, to kind of see the problem, yang gimana pada akhirnya setelah dari kejadian yang di year 2 itu, kemudian I made a comeback like year 3 lah. Dan mungkin itu I told him that James adalah my biggest credit kenapa gua bisa dapat best graduate award. In fact, I told him that, yeah. Sayang Mr. James-nya nggak join ya. Kalau join kita udah ajak. Nggak bakal, kalau dia join, gua nggak bakal bilang sampai segitunya karena gua malu. Gua pemalu. Oke, bagi teman-teman itu yang penasaran Mr. James ini tuh orangnya gimana sih? Kebetulan banget ini nanti yang di tanggal tanggal 5 November kita kan ada workshop. Nah, itu nanti dibawa langsung oleh Mr. James Sins. Oke. Nah, nanti itu untuk workshopnya itu bagi yang barusan join, mungkin tadi di awal nggak dengar, itu topiknya itu learn how to build concept for an impactful video gitu. Nanti itu akan dibawakan langsung oleh senior lecturer, oleh Mr. James Sin. Itu dosen favoritnya Ko Antonius. Jadi bagi teman-teman yang penasaran orangnya gimana, langsung aja nanti daftar di link RSVP kita. Kemudian itu untuk yang workshopnya itu satu orang itu satu PE itu kena 50.000 teman-teman. Nah, itu dia di tanggal 5 November, kemudian itu dari jam 2 sampai jam 5 WIB. Dan workshopnya itu kita ada yang onsite dan ada yang online. Kalau onsite kita adakan di Hotel Adi Mulia Medan. Kalau misalnya bagi teman-teman yang di luar Medan, misalnya mau ikut workshopnya itu bisa langsung join by Zoom. Oke, cuma tetap harganya tetap sama 50.000 gitu. Oke, kemudian di tanggal 6-nya kita juga ada info session. Itu ada 2 sesi dari jam 1.30 sampai jam 3.30. Kemudian sesi keduanya dari jam 3.30 sampai jam 5.30. Itu workshop info session apa gitu. Kemudian bagi teman-teman yang kalau misalnya join dari live kita dari YouTube, itu di samping frame-nya itu kita ada QR code, teman-teman bisa langsung RSVP acara kita. Dan di bawahnya itu ada link RSVP QR code untuk acaranya Antonius Fotografi Exhibition. Mungkin Antonius bisa di-mention sedikit bagaimana kira-kira tentang apa gitu exhibition fotografinya. Ya, jadi basically bersamaan dengan inisiatifku untuk membuat studio atau agency sendiri, ya akan ada fotografi exhibition inilah. Jadi topiknya itu narrative in a frame. So as we know the very famous saying like a picture is worth 1,000 words. Ya, jadi dari itu tujuan aku membuat exhibition ini sebenarnya untuk mengumpulkan teman-teman yang memang sudah bergelut di bidang fotografi, to share their experience, to share their stories, and basically untuk biar teman-teman juga bisa tahulah kayak gimana itu fotografi bisa menjadi satu medium untuk memberikan cerita kalian ke publik itulah. And as we know, we take a lot of photos using our phone, we take using our camera, so why not showcase it to the world? Jadi ya itu intention behind this exhibition lah. Dan kemudian bagaimana dari fotografi itu bisa membuka peluang-peluang dan kemudian diskusi-diskusi yang kemudian bisa bermanfaat ke publik ke depannya. Jadi that's the intention. Itu bakal 1 bulan mulai dari minggu depan, which is on 22nd of October until 21st of November. Jadi selain dari pameran fotografinya sendiri, itu bakal ada
serangkaian activities, workshop maupun photo walk yang akan diadakan bersamaan dengan exhibition ini juga. Jadi kalau kalian punya waktu dan kemudian ingin belajar lebih banyak tentang fotografi, do sign up in the photography exhibition and also the workshops. I'm sure you guys could learn a lot of things from there. Hey, hi Olive, hello. My friend from NAFA, sesama Grafikom juga. Halo Olive. Oke. Oke, tadi itu kita bahas mengenai dosen favorit. Nah, kalau misalnya dosen killer ada nggak di NAFA? Tapi jangan di-mention namanya. Cuma nanya aja, ada nggak? Di NAFA. Dari Antonius dulu, ada? Gue bisa mulai dulu lah. Sejujurnya, dosen killer di NAFA itu proporsional dengan dosen yang angelic juga. Jadi 50-50 to be fair. Tentunya ada dosen yang memang cara mengajarnya ada yang chemistry-nya kurang dapat, itu pasti ada. Dosen yang istilahnya assignment-nya itu bejibun, pasti ada banyak. Tapi tentunya dari sana itu kita juga belajarlah gimana bisa memanage lawan pihak yang memang idenya nggak selalu sama dengan kamu. Which is the same in life. You can't always expect the rainbows and the sugars in life, right? Jadi dari sana juga bisa belajar lebih banyak gimana bersosialisasi dengan orang dan kemudian memanage ekspektasi orang. Memang boleh dibilang pengalaman mereka lebih banyak, jadi secara nggak langsung pun you get to learn from them, to be fair. Dan menurut aku sendiri ya, this mungkin sedikit berbeda dengan pengalaman kalian. Aku percaya sekarang aku malah lebih mengingat dan bersyukur dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru killer daripada guru yang terlalu angelic juga. Karena mereka itu yang benar-benar udah saking gimana gitu, justru kayak keingat. Iya. Oke. Jadi ada good memory ya sama dosen killer ya. Oke, kalau dari good lesson. Oke. Kalau kalian ada nggak story sama dosen killer gitu? Sama sih, sama aku Anton. Guru itu bisa jadi killer itu ya karena sebenarnya mau bantu kita kan, mau bantu kita push kita lebih bagus gitu. Jadi adalah guru-guru yang killer juga. Oke, kayaknya kalau misalnya dia nggak care, kayaknya dia pun nggak segitu killer ya. Dia ya dilepasin aja gitu ya. Iya, benar. Oke, kemudian halo Cek. Kayaknya saya ngelek lagi ya nih. Oke ya. Nah, kuliah di Singapura tuh enak nggak? Setelah udah berapa tahun ya? 3-4 tahun di Singapura tuh. Kira-kira enak nggak kuliah di Singapura? Mungkin kok Anton dulu. Kalin. Oh, Kalin aja dulu lah, Kalin. Enaknya ya enak sih. Di sana saya Singapura kan safe juga, aman. Terus semua kemana-mana convenient juga kan. Terus makanannya juga kurang lebih ya masih bisa lah sama perut orang Indo kan. Terus untuk orang-orangnya juga kurang lebih ya masih masih connect lah kayak cara komunikasinya apa semua. Terus mungkin yang ya ada enak gak enaknya, mungkin ya enaknya juga kita belajar ke Singapura kuliah juga kita lebih mandiri kan, semua jadinya bisa make decision juga untuk kita sendiri di sana. Terus ya gitu sih ya agak enaknya mungkin ya Singapura ya mahal ya, cuma itu aja sih. Jadi mungkin ya tapi ya dari semua itu experience yang untuk di Singapura itu benar-benar ya seru aja sih, itu gak bisa kebeli sih experience yang kuliah di sana. Mantap. Kalau Antonius, enak nggak Antonius kuliah di Singapura selama 4 tahun ya kemarin? Sejujurnya sih pertanyaan ini akan aku sedikit dipelintir ya. Jadi kayak lebih ke apakah momen di Singapura itu enak atau enggak ya. Overall Singapore to me ya, gue selalu bilang sama orang kayak it's more than just a second home. Menurut gue itu adalah tempat di mana gue benar-benar jatuh bangun sendiri ya. Jadi kayak I've got my mom to talk to for every night. Yeah, that's good. Tapi ya it's just all talk. So what? Tapi kan all decision it needs to really come from you, kayak being in a place yang dimana you have to really manage your own things and really living by yourself. Maksudnya kayak kau secara individual ya.
tentunya kan ya nggak bisa terlalu manja, nggak bisa kayak terlalu expect everything goes in your way. Dari sana menurut aku di Singapura itu benar-benar kayak belajar soal kehidupan banget sih, more than just about studying design. Dan on that I am very grateful, dan secara konteks multicultural, gue juga belajar lebih banyak gimana cope dengan berbagai macam orang dari berbagai macam kebudayaan dan dari berbagai macam daerah. So, ya, I'm very grateful that a lot of my friends, bukan cuma teman-teman Indo maupun teman-teman Singapura gue, bahkan ada teman-teman dari Brunei, teman-teman dari India, teman-teman dari China. There are a lot of them which I'm still keeping in contact too. So, ya, dari sana benar-benar dapat networknya banget sih. Well, I'm always a believer that your network is your net worth. Dan dari sana, ya, Singapore has been really kind to me lah. Of course, there are tough moments di mana I need to kind of make my own decision, tapi I kind of grow up from that. Ya, jadi generally it's okay. Okay, ya. Seperti kata Kalin tadi, experience-nya itu nggak bisa tergantikan ya kalian ya. Nggak bisa kebeli ya. Ya. Oke, mungkin kita udah boleh waktunya saatnya untuk jawab pertanyaan Fai tadi. Fai tadi tanya itu gimana caranya biar bisa dapat title Best Graduate Student. Kira-kira itu prosesnya gimana atau ada tips apa gitu. Ini Fai ada masih di sini Fai. Mungkin bisa say hi Fai kalau masih ada di sini. Oke, mungkin bisa langsung dijawab sama Antonius caranya gimana biar bisa dapat title Best Student. Sebenarnya kalau my track record hasn't been the smoothest ya. Mungkin kalau yang dari cara normalnya, kalian yang share dulu aja nggak apa-apa. I'm gonna share the more abnormal way. Silakan, Kalin. Honestly, nggak tahu juga kayak mungkin mungkin pas udah tahu mau kuliah di Singapura. Ada udah kayak sama gak boleh sia-siain waktunya di Singapura kan, kayak I just do all the best that I can di setiap project, setiap kerjaan, terus bener-bener cari gak sia-siain waktu sama di sana, karena beneran 3 tahun itu kayak pendek banget waktunya buat bener cari experience, cari cari pengalaman di Singapura, di negara lain gitu. Jadi selama di Singapura I just do all the best that I can. Jadi tadi dalam sekolah, luar sekolah. Jadi I think mungkin pihak sekolahnya sendiri juga mungkin pihak sekolah sendiri juga lihat kan, lihat dari aktivitas dari luar dan dalam sekolah juga. Jadi ya mungkin itu. Jadi mungkin jadi bukan cuma karena di pelajarannya harus bagus sekolah, tapi mungkin gimana kamu juga mau coba untuk experience di luar juga sih. Oke. Harus curious juga ya, kayak penasaran juga gitu, tetap haus akan skill baru gitu ya. Oke, Antonius ada yang mau ditambahkan tadi? Sebenarnya majority of what I want to say sebenarnya sama dengan yang Kelly-nya, basically kayak ya harus haus, harus banyak bertanya dan kemudian banyak bergaul. For me, I would say it's sort of the same method ya, yang seperti kata Kelly, yang benar-benar makin kenal banyak orang dan makin proaktif itu makin besar peluangnya. But honestly speaking, thinking back about my first year ya, sebenarnya jujur, mungkin ini sebenarnya agak terkesan gila ya bagi orang-orang yang lagi ini. Yang untung yang ini masih lagi dikit, kalau banyak ini pasti ditembak ini. Basically, gua adalah salah satu orang yang mungkin kayak when you enter uni, you always want to be the best. Well, I happen to be one of the people that yang memang udah kayak dari awal udah kayak ambis banget. I wanna aim to be the first no matter what it takes. Ya sebenarnya udah ada di pikiran itu. Dan kebetulan hari dulu kan pada saat pertama kali masuk NAFA itu tahu ini best graduate, jadi langsung di target gitu, langsung ketemu orangnya, kok gimana ditanya, ditembak terus lah itu orang. Jadi benar-benar ditanya kayak gimana dapat, dia bilang dia langsung bilang sama aku gini, nggak apa-apa, nggak usah dipikirkan dulu.
bingung dong. Kok yang mau jadi best graduate masa disuruh nota dikit kan? Well, of course, being the first year ya, tentunya agak culun-culun lah ya. Well, thinking back of it, ya maksudnya kadang kalau terlalu makin dipikirkan mau sampai ke sana itu yang ujungnya udah sendiri. Ya, so to answer that question sebenarnya, ya well, it's not about really doing everything good, karena jujur kita itu juga manusia lah, kita nggak bisa expect 100% to be perfect. Kayak, bahkan for me, I don't think I've joined a lot of competitions, and I think I failed way more than any other best grads would fail, but I am very grateful that mungkin teman gue sempat kenal banyak orang, kenal banyak teman yang pada akhirnya mereka juga membantu lah pada saat-saat yang agak sulit, dan of course, I pay them back by showing that I'm still able to do it. I want to improve and I want to be better. Jadi, instead of me keep showing myself as being the best, I tell the world that I want to be better each and every day. Jadi, instead of focusing on the big goal, gua itu fokusnya ke every step of the way. Jadi kayak kecil-kecil tapi pastilah. Which I think that is my reason of getting the best grade. Oke. Harus nikmati prosesnya juga ya, betul ya Anton? Ya, harus have fun juga sih sebenarnya, benar. Jangan takut gagal intinya lah, karena ya mungkin orang selalu berpikir kalau being the best grade is like you never fail at all, you always succeed, but no, you just look at me. Harus never give up, betul ya, never give up. Ya, banyak pengorbanan juga sih, kayak pengorbanan tidur, makan, semua itu udah pasti sih, kurang tidur, itu semua. Kalau kayak begadang gitu udah biasa lah ya, begadang gitu ya. Udah sih. Oke, sebelum kita akhiri ini mungkin teman-teman Kalin dan Antonius punya sepatah dua kata untuk teman-teman yang mau terjun ke art and design. Kira-kira punya nggak kayak misalnya quote gitu? Mungkin dari Kalin dulu lah gitu, sepatah dua kata untuk teman-teman yang mau join ke NAFA atau ke art and design. Silahkan Kalin. Mungkin buat teman-teman yang mau mungkin teman-teman buat yang mau join ke NAFA atau pursue design art, kalau memang ada dikasih kesempatan untuk kuliah di NAFA, just take the chance, tapi beneran make use of the time, kayak beneran jangan sia-siain waktu di sana, beneran fokus untuk cari experience sebanyak mungkin. Ya, saya 3 tahun itu ya bentar banget sih sama di NAFA, jadi benar-benar make use of the time, have fun, ya gitu sih. Oke, mantap Kalin. Mantap. Antonius, dari Antonius. Kalau menurut gua sih sebenarnya me entering art is something like apa ya, kayak gua itu kartu joker dari family gua, honestly speaking. Like a lot of my family members they keluarga gue itu intinya bukan orang yang punya DNA seni lah. So, me actually pursuing art and design is like an anomaly. And in fact, that is something that is very relatable untuk teman-teman yang bahkan dari Medan, dari manapun itu, kayak tiba-tiba ada keluarga yang kayak we've all been so focused in business, tiba-tiba keluar satu anak yang memang fokus di art, itu is kind of an anomaly. But to me, I didn't regret it, karena mungkin menurut gue jurusan art itu jurusan yang menurut gue paling liberal ya di antara semua jurusan yang ada. I mean, we've got engineering, we've got economics, we've got science, we've got like whatever it is. Yeah, which is something that's very practical dan sangat eksak. But on the other hand, art is what keeps things going in difficult times lah. Yang dimana gue juga percaya banget. Ya, that's why I think I am very grateful to be in this journey. Dan kalau kata orang, ya dari seniman, dari desainer itu bisa apa? Jangan salah. Justru desainer itu yang sangat diminati di era-era zaman digital sekarang ya. Ya, so that is something that I'm grateful to be in this momentum. Dan gue juga sangat excited to be part of the people who will be using future technologies to doing more great stuff lah. Jadi sebetulnya being in the art and design is being in the future lah. And menurut gue, ya we help to shape the future ahead. That's why ya gue ngerasa we may be weird, but we create our opportunities. Cool. Okay. Teman-teman yang masih ada
stigma misalnya art itu tidak berguna itu salah banget. Itu apalagi sekarang di zaman digital itu semuanya serba art, serba desain semuanya. Dan salary-nya juga mantap-mantap gitu. Oke, teman-teman jangan lupa juga kita ada info session dan workshop di tanggal 5 dan tanggal 6 November. Yang tanggal 5-nya itu workshop itu dari jam 2 sampai jam 3 itu dibawa langsung oleh senior lecturer NAFA Mr. James Sin. Itu topiknya itu learn how to build concept for an impactful video gitu. Jadi nanti akan diajari konsep-konsepnya itu apa aja yang diperlukan untuk membuat sebuah video yang bagus gitu. Dan itu berbayar, workshopnya itu satu pack itu 50.000 gitu. Untuk workshopnya kita ada yang onsite dan ada yang online juga. Untuk onsite kita ada yang di Hotel Adi Mulia Medan. Kalau bagi teman-teman yang di luar Medan, misalnya mau ikut workshopnya itu bisa ikut by Zoom gitu. Bagi teman-teman yang ikut live-nya dari YouTube itu di sebelah kanan frame-nya itu kita ada QR code juga. Teman-teman bisa langsung RSVP di QR code itu, dan di bawahnya itu ada QR code-nya Antonius juga, ada fotografi exhibition. Mungkin bisa di-mention juga Antonius mengenai fotografi exhibition-nya. Ini ada beberapa teman yang barusan join juga. Ini ada di NST juga. Nah, mungkin bisa di-mention sedikit mengenai fotografi exhibition-nya. Ya, Antonius. Jadi dengan kolaborasi dari Smartway, studioku bakal ada fotografi exhibition di tanggal 22 Oktober sampai 21 November. Itu bisa di RSVP di QR code-nya. Jadi selain exhibition ini, kita juga bakal ada workshop, photo walk, dan kemudian industry sharing juga lah tentang apa sih yang bikin fotografi ini sangat diminati selain di kehidupan komersial kita. Bagaimana kita bisa menggunakan fotografi untuk membuka topik-topik diskusi yang bisa digunakan untuk keperluan di masa depan. Oke, nah bagi teman-teman yang misalnya setelah live ini mau tanya-tanya mengenai kuliah di NAFA atau tentang bidang fashion atau graphic communication, feel free untuk kontak Kalin dan Antonius. Bisa langsung DM di Instagramnya. Untuk yang Kalin, Instagramnya tadi Kalin N-nya 3 ya, betul ya Kalin ya? Iya, CALLYNNN. Oke, nah kemudian untuk Antonius, Antoncong, betul ya Antonius? Oke, ada yang mau ditambahin lagi? Kalau enggak kita akan akhiri untuk live kita ini. Enggak ada lagi ya? Oke, thank you, selamat sore semuanya, thank you Kalin sama untuk Antonius, thank you juga untuk waktunya, thank you untuk experience-nya, udah sharing-sharing banyak sekali, thank you, keep healthy, bye-bye. 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 Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye.